Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong punya saham 272 miliar rupiah, valuasi PER 3 kali, dan PBV 0,3 kali. Harga saham Rp262 per lembar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Untuk materi kali ini, Mimin kembali akan membahas sahamnya Lo Keng Hong. LKH punya 1,04 miliar lembar saham ini dengan presentasi kepemilikan 6,37%. Saham ini tentu punya keistimewaan di mana memiliki valuasi yang sangat rendah, di mana PER-nya hanya 3 kali dan PBV 0,3 kali. Selain itu, kondisi keuangan perusahaan bisa dikatakan bagus dan masih bertumbuh sampai kuartal 3 2021. Apakah kamu ingin melihat kinerja terupdate saham yang dimiliki Lo Keng Hong? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BMTR punya aset 34,83 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 32,26 triliun, yang artinya aset perusahaan naik 2,57 triliun atau 7,97% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 34,83 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 14,24 triliun, yang artinya 40,88% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,14 triliun atau 0,99%. Selain aset tetap, ada juga goodwill. Dari total aset 34,83 triliun, perusahaan punya goodwill sebanyak 3,8 triliun. Artinya, 10,91% aset perusahaan berada dalam bentuk goodwill. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Kedua, liabilitas. BMTR punya liabilitas 10,96 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 11,47 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 0,51 triliun atau 4,45% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 10,96 triliun, perusahaan punya pinjaman jatuh tempo 1 tahun sebanyak 2,8 triliun. Artinya 25,55% hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman jatuh tempo 1 tahun. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,43 triliun atau 33,81%. Selain pinjaman jatuh tempo 1 tahun, ada juga pinjaman jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Dari total liabilitas 10,96 triliun, perusahaan punya pinjaman jatuh tempo lebih dari 1 tahun sebanyak 2,46 triliun. Yang artinya 22,45% total hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,58 triliun atau 30,85%. Ketiga, ekuitas. BMTR punya ekuitas 13,91 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 12,58 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 1,33 triliun atau 10,57%. Dari total ekuitas 13,91 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum digunakan sebanyak 10,63 triliun. Artinya 76,42% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum digunakan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,97 triliun atau 10,04%. Keempat, pendapatan. BMTR punya pendapatan 10,47 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah 8,96 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 1,51 triliun atau 16,85% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. BMTR punya biaya pokok penjualan sebanyak 5,62 triliun. Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 4,63 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,99 triliun atau 21,38% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. BMTR mampu menghasilkan laba sebanyak 0,97 triliun.
Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,74 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,23 triliun atau 31,08% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BMTR punya ROE 9,53% dengan NPM 9,26%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 80,84%. Rasio keuangan BMTR cenderung biasa saja, tidak ada aspek menonjol yang sangat luar biasa. Rasio profitabilitas di angka 9% dan DIR 80% bukanlah hal yang istimewa, tapi bukan juga suatu hal yang jelek. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 3,36 kali dan PBV 0,32 kali. BMTR merupakan salah satu perusahaan yang punya valuasi yang sangat rendah. Kamu akan jarang menemukan saham yang mempunyai PER 3 kali dan PBV 0,3 kali, tapi punya kondisi keuangan yang bagus. Meski begitu, selalu ingat bahwa valuasi yang rendah bukan pasti profit membeli saham ini ya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Meski bukan komponen utama, kenaikan total aset disebabkan oleh beberapa hal seperti saldo kas, uang muka investasi, dan investasi pada entitas asosiasi. Kedua, penurunan liabilitas berasal dari berkurangnya pinjaman yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari kenaikan saldo laba. Keempat, laba BMTR bisa naik 31% karena secara nominal pendapatan naik jauh lebih besar dari biaya. Tapi ingat, secara persentase, kenaikan biaya lebih tinggi dari kenaikan pendapatan. Kelima, rasio keuangan BMTR biasa saja, tidak luar biasa tapi juga tidak jelek. Keenam, valuasi saham ini sangat rendah dan bisa dipertimbangkan untuk dianalisa lebih jauh. Demikian analisa singkat saham BMTR berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Thank you.